Ya, Amanda, bisa Anda laporkan bagaimana aktivitas dari masyarakat setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan atau pemerintah Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan PSBB? Iya, Patricia dan juga pemirsa, memang aktivitas masyarakat setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar masa transisi yang baru saja diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memang kami pantau sejak pagi tadi pukul 7 pagi masih ada kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Tentunya mereka ini kebanyakan melakukan kegiatan olahraga. Dan untuk kegiatan lainnya memang kami pantau cukup kondusif, bisa dilihat juga di layar kaca Anda bahwa memang untuk kondisi lalu lintas pun terpantau ramai dan lancar. Memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar ini yang dinamakan sebagai masa transisi akan berlaku hingga akhir Juni, di mana masa transisi ini juga akan tentunya berlaku dengan secara ketat dan juga adanya pengetatan oleh para petugas yang berjaga. Bila memang angka penularan COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat untuk di wilayah DKI Jakarta, maka akan adanya perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar. Namun jika memang adanya pengurangan jumlah orang yang terjangkit virus corona, maka pembatasan sosial berskala besar masa transisi akan berakhir. Memang setelah mayoritas wilayah Jakarta ini memasuki zona kuning dan juga zona hijau, tetapi masih ada beberapa rukun warga yang dikategorikan sebagai zona merah, yaitu ada sebanyak 66 RW. Jadi memang ada sebanyak 2,4% dari 2.741 RW yang berada di DKI Jakarta. Beberapa RW itu memang dinyatakan masih merah karena memuat angka kasus positif yang masih kian meningkat. Memang masa transisi di Jakarta ini berarti kegiatan sosial, kegiatan ekonomi dibuka kembali, namun tentunya ada pembatasan dan juga dilakukan secara bertahap. Tentunya tujuannya ini agar kondisi aman, sehat, dan juga tetap produktif. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi wilayah yang masih ditetapkan sebagai zona merah, dan untuk penerapan sanksi pun juga akan terus ditegakkan oleh para petugas. Sanksi ini juga akan merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Patricia. Ya, Amanda, sejauh pantauan Anda di sana, bagaimana dengan kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan? Lalu apakah masih ada petugas yang Anda lihat mengawasi ataupun mengawal PSBB di jalan? Iya, Patricia, terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, memang kami pantau kebanyakan melakukan kegiatan olahraga outdoor, di mana mereka melakukan jogging dan juga bersepeda. Dan berdasarkan pengamatan kami, mereka sudah menggunakan masker, sarung tangan, dan juga di sini tersedia tempat-tempat cuci tangan. Jadi mereka bisa mencuci tangan mereka dengan sabun secara rutin. Tentunya mereka juga menjaga jarak 1 meter antar orang. Memang saat mengumumkan pembatasan sosial berskala besar masa transisi ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh warga di ibu kota DKI Jakarta. Tentunya yang pertama adalah mereka yang boleh berpergian keluar rumah adalah mereka yang sehat, dan mereka yang dinyatakan sakit ataupun tidak bugar tidak boleh berpergian keluar rumah. Tentunya harus menggunakan masker bila ingin berkeluar dari rumah, dan juga fasilitas ataupun kegiatan hanya digunakan dengan maksimal 50% dari kapasitas yang awal. Jaga jarak aman 1 meter, tentunya beretika saat bersin ataupun batuk. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu bagi masyarakat yang lanjut usia ataupun wanita hamil dan juga anak-anak masih belum diperbolehkan. Selama masa transisi ini memang semua peraturan terkait semua transaksi masih ditegakkan. Petugas tetap menegakkan aturan bagi mereka yang melanggar, mulai dari kegiatan usaha dan juga kegiatan kemasyarakatan. Dan kami pantau memang di sini masih banyak petugas yang berjaga di sini untuk menerapkan aturan dari PSBB itu sendiri. Sebagai informasi tambahan bahwa memang pergerakan orang menggunakan transportasi memang sudah diperbolehkan, namun ini hanya untuk kendaraan pribadi dan diisi sebanyak 50% pada pekan yang pertama. Namun untuk kendaraan roda 2 ataupun kendaraan berpenumpang 1 kartu keluarga atau KK diperbolehkan untuk beroperasi sebanyak 100% dari kapasitas. Demikian Patricia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi laporan reporter Putri Amanda dan juru kamera Berke Marindo dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.